Judul hari ini adalah hal yang kontroversi di masyarakat dan sangat banyak salah paham tentang hal ini. Salah paham tentang hal ini, yaitu figur yang namanya si Walid itu. Walid itu bukan gambaran Muslim, karena dia adalah seorang kafir murtadin, karena dia menghalalkan nikah batin. Maka orang yang menghalalkan yang haram dalam Islam hukumnya murtad. Maka kita bingung, sutradara tu maunya buat contoh apa? Contoh ada Tengku yang mesum, normal mesum. Saya masih punya rasa mesum. Mesum udah 2, pengen 3, 4. Ini Ucup sama Bang Helmi kok kita tanya pengen nggak? Nggak berani jawab. Takut ada yang nonton kan begitu keadaannya. Wallahu a'lam. Jadi mesum halal itu halal. Kita jangan terprovokasi dengan film Yahudi gaya begini, di mana dibuat di situ ada berodong tuha, tebar pesona, sukanya daun muda. Terbayang di pikiran manusia, berondong tuha itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sukanya sama Aisyah. Kalau kita ejek baginda, hukumnya murtad. Keluar kita dari Islam walau kita tinggalnya di dalam Ka'bah. Maka ada profesor mesum, jenderal mesum, mayor mesum, dokter mesum, Polri mesum, guru mesum, di mana-mana ada mesum. Tidak saja kami di Cowok, ibu-ibu punya jua mesum juga. Ibu-ibu dengar baik-baik. Udah lu, kaile. Buah pisang ayam biasa ubina 2 jari paling gede kan. Saya bawa lah pisang ayam ubino serta tangan. Apa komen ibu-ibu? Silakan apa? Lah nak jujur mesti dah. Lomba buah pisang ayam ubina dah pisang. Apa terbayang? Ubire ya. Udah mikir pisang, ada yang mikir pisang satu lagi. Minyo pisang ke bawah tu ubenan kapal tu. Berarti pikiran mesum siapa-siapa ada. Mesum halal itu halal. Tidak ada pikiran porno lagi, itu namanya sakit. Habib Umar berapa istri? 4. Nabi Muhammad 13. Malah di dalam hadis, hobi Nabi Muhammad SAW ada 3. Memakai sugi, memakai wangi-wangian, setubuhan sama istri. Maka jangan salahkan mesum yang halal, mesum yang haram. Bukan begitu Tengku masalahnya. Umurnya sudah 60 tahun, tapi dia nikah sama anak gadis 11 tahun. Jadi masalahnya apa? Kita iri karena kita nggak dapat gara-gara emas 6 juta, kan gitu ceritanya. Kalau kita mampu udah umur 70 cari yang 12, kok dapat alhamdulillah, nggak dapat ya alhamdulillah juga. Itu adalah fitrah manusia. Ada zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa wal banin. Ada dihiasi oleh Allah kepada manusia itu kecintaan syahwat kepada wanita. Kebalikan, wanita juga syahwat kepada pria. Ibu-ibu, siapa yang berani jujur di sini? Salah satu sebab ibu-ibu banyak merepet isi sama dengan karena tidak kenyang atau tidak tidur sama istri berhari-hari sama suami, secara psikologis akan membuat wanita itu cepat marah. Makanya waktu kita sekolah kadang-kadang ada ibu guru pep mungkin ABCD G, demikian dia. 3 hal dianjurkan untuk bersegera, karena di dalam Islam dilarang kita gegabah, baik jalan kerja gegabah dilarang. Tapi 3 hal dianjurkan. A. Bayar hutang. B. Tajid mayat. C. Nikahkan anak perempuan. Jadi tidak ada dalam Islam secara hukum internasional atau nasional bahwa sebelum 20 tahun, 17 tahun wanita tidak boleh digauli, dituduh dengan tuduhan pedofil. Itu tuduhan semena-mena teori. Secara ayam,
secara teori, ayam sudah bertelur, sudah matang nggak? Udah dah bisa bertelur. Wanita kalau sudah keluar haid, biologisnya sudah matang. Walau badannya kecil, dia sudah tahan disetubuhi. Karena haid itu adalah telur, sel telur yang tidak dibuahi. Hari ini Acenas, umur 11 tahun sudah haid, sudah boleh dinikahkan. Maka apa efek yang terjadi hari ini? Seperti yang kejadian kemarin-kemarin. Wanita sudah sampai umur tidak dinikahkan. Jadinya apa? Dua macam. Kalau enggak kegatalan, terketai. Itu yang terjadi. Karena wanita juga butuh cowok. Tapi wanita enggak mungkin ngajak cowok nikah. Itu yang terjadi. Maka pola pikir kita yang harus kita ubah. Jangan dengan cerita Walid membuat figur guru yang dikatakan oleh Nabi al-ulama walisatul anbiya tercela. Walau dah sering saya sampaikan, tidak Walid, abu, abati, abi, yang mesum, cinta toto, banyak. Bahkan cerita Walid ini, kalau kita kaji dengan fenomena Nanggro Aceh Darussalam, lebih ngeri Aceh daripada cerita Walid. Contoh, buka di Google, dukun ijo Padang Tiji atau Tengku Ijo. Yang pegawai aja yang kena zina sama dia, kena perkosa sama dia 13-an. Belum yang lain-lain. Titel S1, S2. Tapi belum on. Disuruh store serabi sama Walid, datang mereka ke Padang Tiji. Banda Aceh juga ada. Mungkin ibu-ibu ada ke tempat praktek berobat itu. Dia bilang, "Menyolon hanapa comor inang karena lo hana nafsu le." Datang ibu-ibu ke situ, izinkan dicium. Berarti Aceh lebih ngeri daripada itu. Mama Ghufran ngomong bisa bicara sama Allah sama malaikat. Pengajian yang pernah ditutup di Syah Kuala, ketik di Google nama figurnya TGK Yahya Jinib. Ketik di Google. Kalau tidak salah saya, kewarganegaraannya peniti. Mereka, pertanyaan jika tidak dijawab oleh guru jawab, tidak masalah, nanti saya tanya sama Jibril. Mereka bisa ketemu Allah. Markas besarnya yaitu Ujung Pancu. Dan mereka mengklaim diri jaminan syurga. Pasti surga. Mereka mengklaim diri adalah Allah kecil. Jadi model-model Mama Ghufran di Nanggro Aceh Darussalam semak udah. Tinggal tugas Tengku-Tengku mau ngomong apa enggak tentang keadaan yang sedang terjadi. Jadi kalau kita mau cerita ini merusak citra Muslim, jangan. Tengku jahat, walau Tengku Abu Abati Walid Walidi, walau dia anak ulama, tetap dia jahat. Kapan dia jadi baik? Kalau dia taubat. Anak Nabi kita. Halo ibu-ibu yang kerja, silakan kerja, tapi mulutnya jangan kerja. Udah. Walau Walid Walidi, anak Nabi Nuh, siapa nama? Kan'an, mati kafir. Istri Nabi Nuh mati kafir. Istri Nabi Lut mati kafir. Anak Nabi Adam, Qabil, sesat. Jadi jangan pikir nggak ada tengku jahat, banyak. Di Banda Aceh tengku proyek ada, tengku gembel ada, tengku homo udah banyak kita dapat. Ketika dia salah, walau itu guru kita, tinggalkan. Jamaah kalau dapati nanti tengku jimnya salah dan nyata, tinggalkan tengku jim, ngaji sama tengku ha. Nggak usah susah. Jadi jangan pikir Tengku ni nggak pengen apa-apa lagi, enggak. Kalau ada bilang Tengku, lon walau wadon mandu mana anak lon hana nafsu le ka wadon. Berarti adiknya Tengku itu dah meninggal, makanya nggak nafsu. Kalau adiknya masih hidup, tetap pagi bangun dan sebagainya. Wallahu a'lam. Nampom le ibu.
Baik gara-gara cerita Walid, tengok lewat tengku nak aku biar Walid kita panggil. Sakit tengku tu. Enggak boleh demikian. Ini kan apa kata Walid? Walid nak Dewi boleh. Arti nak di situ mau zina sama saya Dewi. Itu. Jadi enggak ada istilah nikah batin. Banda Aceh ada praktek nikah batin. Saya katakan wilayah Aceh Raya. Klaim bapak profesor tersebut, titelnya profesor. Ini gara-gara saya ngomong di sini dia dengar tuh. Dia bilang, boleh nikah berdua saja. Walinya Allah, malaikat saksi. Seperti Nabi Adam. Mungkin anak yang sekolah di Universitas Islam udah ngerti siapa bapak tu. Bapak bandot tu. Sampai hari ini enggak nikah. Karena dia suka nikah begitu-begituan. Ada di Aceh. Cuma maksud dari film ini ingin ditampilkan bahwa jangan percaya sama figur yang namanya ahli ilmu. Mereka sudah hancurkan hadis al-ulama'u warisatul anbiya. Mana yang dikatakan ulama? Yang dikatakan ulama bukan orang yang banyak ilmu, bukan. Tapi tidak beramal. Yang dikatakan ulama ilmunya banyak dan dia beramal dengan ilmunya. Ini misalnya model-model kami lah, maaf cakap saya Bang Munir salat sekarang. Salat kami 500 rakaat. Kemudian ada ulama lagi bobok di samping. Itu di Allah naumul alim afdalu min ibadatil abid. Tidurnya si alim lebih mulia daripada ibadatnya orang yang cuma tahu ilmu sedikit. Kita lihat ulama saja, misalnya datang guru kita ke sini. Kita pandang dia senang cinta karena Allah. Lihat dia aja, nadruka ila wajil alim afdalu min alfi raka'ah. Pandanganmu kepada wajah orang alim lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat. Begitu mulianya. Ini yang mereka mau buang. Karena salah satu teori daripada Yahudi untuk menghancurkan suatu negara, hancurkan public figurnya. Siapa tuntunan mereka, hancurkan. Jadikan tuntunan itu sebagai tontonan, sehingga enggak ada lagi yang disegan. Maka negeri itu mudah diobok-obok. Maka kita jangan terpengaruh dengan cerita filem Walid. Silahkan ditonton, tapi jangan mencuci otak kita. Kalau yang namanya ulama jahat, tidak di masa kita, di masa Nabi sudah banyak sahabat-sahabat yang membelot. Seperti paranoid yang terjadi di kita sekarang. Tengku-tengku pasantren teh yang get, lu nak jo anak bak dayah. Nyoh atoh jok le. Dayah haji dayah Sodom, dayah haji pelecehan seksual, masih ada pasti. Dan dari dulu hal ini sudah ada. Namun publikasi kurang. Karena kita nggak punya HP. Ini HP ini bandit. Kalau dipakai jadi bandit. Ibu-ibu tahu nggak bahwa sarana film porno paling vulgar, paling mudah, ada jutaan film porno langsung bisa nonton tanpa sensor. Aplikasi apa namanya? Siapa tahu? Coba tunjuk tangan. WA. WA bisa langsung buka film porno tanpa sensor dengan 4 kali ketik tangan. Teng, 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 langsung nampak film porno. Sangat bejat WA nih. Cuma ibu-ibu kan nggak ngerti. Bagus nggak ngerti daripada nanti ibu-ibu coba-coba nonton. Ngerti? Saya dapati anak SD di bulan puasa, mereka cari dinding nonton. Saya grebek, pikir nonton apa? Rupanya film porno. WA dari semua aplikasi yang paling rusak hari ini WA. Kalau Malaysia bilang WA. WA ini terparah. Film porno disajikan jutaan dan ditonton oleh bocil-bocil hari ini. Boleh tanya bagaimana cara buka? Khusus para guru silahkan datang ke saya, nanti saya ajarin. 4 kali klik langsung film porno vulgar. Tak ada baju. Dan di WA diajarin zina laki perempuan, zina laki sama laki, bocil sama bocil,
Zina anak kecil sama nenek-nenek, kakek-kakek sama anak-anak. Penuh filem itu di WA. Jadi WA dijanjikan ajang untuk menghancurkan umat. Ini yang harus dibahas oleh yang kita istimewakan dan kita respect, kita support. Ibu wali kota kita, Ibu Eliza, yang beberapa hari kemarin sudah mulai bekerja. Juga kita berharap kepada gubernur kita, Muzakir Manaf, juga Bang Fat, supaya bekerja membuat regulasi syariat Islam ini bisa berdiri di Aceh. Paling kurang citranya, ada hukum. Yang pakai celana pendek itu dihukum, yang boncengan cewek cowok sampai buah dadanya jab, naik sepeda motor dihukum di jalan, ditilang, dipanggil mama ayahnya. Kemudian Ibu Eliza bisa buat poster-poster dan diwajibkan semua kedai kopi bahawa tidak boleh memakai pakaian tidak beradab, tidak islami. Kemudian tidak boleh main judi online dan sebagainya di kedai kopi. Cewek tidak boleh nongkrong sama cowok di kedai kopi. Jam cewek jam 10 malam harus tutup. Kalau itu mampu dibuat oleh Bang Zakir, Dek Fat dan Ibu Eliza, insya-Allah Aceh akan makmur. Ini kemarin sudah keluar minyak di Andaman. Ini dah keluar uranium lagi di Jantok. 2 hari lagi takut kita di aspal keluar emas. Karena lagi mahal kan aman ini. Wallahu a'lam. Kalau ahli negeri baik, negeri itu akan makmur. Maka kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Eliza. Sehat selalu, Bu. Kami mendoakan Ibu terus bekerja dan semoga Ibu juga merambah kepada hotel-hotel yang belum terjamah. Seperti saya dengar yang belum terjamah hari ini, salah satu hotel di Banda Aceh ini Hotel Kartika namanya. Saya nggak tahu di mana. Karena kenapa? Karena di dalamnya katanya banyak baju hijau. Entah kenapa baju hijau orang takut, saya nggak ngerti juga. Ya. Mungkin karena WH bajunya hijau, mungkin ya. Wallahu alam bisawab. Ini sedang terjadi di Nanggro Aceh Darussalam. Dan juga kita respect kepada Bang Muharram, yaitu panglima daripada GAM Aceh Raya di masa purba. Beliau tegas dan hari ini beliau sudah beri bantuan kepada fakir miskin, anak yatim. Juga ada ASN telat masuk kerja disuruh skot jam. Kan bagus itu. Dan beliau akan menindak semua pelanggaran-pelanggaran yang ada di Nanggro Aceh Darussalam di Aceh Raya. Kita respect, kita doakan beliau selalu sehat. Terus bekerja Bang Muharram, doa dan dukungan kami selalu ada bersama anda, insya-Allah jadi calon gubernur di masa yang akan datang. Amin. Karena kita Aceh Raya nih harus jadi gubernur Aceh Raya, walau kita tetap setuju Bang Mualim sebagai gubernur, ngerti ya? Wallahu a'lam bishawab. Sekarang yang kita lihat siapa yang tegas, yang baik, besok kita pilih sebagai gubernur. Silahkan para bupati bersaing untuk jadi kandidat gubernur di masa yang akan datang, ya. Begitu keadaan. Dan ini sudah ada program Bird Bak Sikula, program Bang Muharram, bagus itu. Tapi kalau mau cari ASN yang enggak masuk kerja mudah. Salah satu tempatnya di Kopi Nanggro Siang, banyak yang minum kopi mereka, tangkap situ ya. Apalagi di kedai-kedai kopi lain ya. Ini kebetulan yang kena tangkap sama Bang Muharram, kena skot jam, ini yang blow on dikit mungkin ya. Udah tahu telat datang depan Bang Muharram lagi, kena hukum ya. Tapi banyak yang kerjanya di kedai-kedai kopi. Wallahu a'lam. Dan sudah saya katakan, ini saya berdoa semoga Ibu Eliza mau kerja lebih keras. Kalau mau misalnya nomor telpon mucikari berondong ada di kami, tinggal minta di kami. Nomor telpon PSK top ada, ada di kami. Informasi cukup di kami, tinggal minta ke kami. Dan semoga di waktu dekat ini ditangkap para berondong. Lebih-lebih ini dah keluar iPhone 16, ini berondong kerja keras nih untuk dapat iPhone 16. Wallahu a'lam. Itulah Nanggro Aceh Darussalam, di luarnya mawar, di dalamnya bungong mano. Ini yang terjadi di negeri kita. Maka saudara, siapa manusia yang paling hebat di dunia? Want to be a millionaire? Siapa? Para Rasul. Nomor 1 manusia paling mulia di dunia Ulul Azmi. Dari Ulul Azmi Nabi Muhammad nomor 1.
Kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian 313 rasul selain mereka. Kemudian 124.000 orang nabi selain mereka. Itu manusia termulia. Kemudian siapa manusia yang mulia di dunia ini? Yaitu para sahabat Nabi. Itu manusia paling mulia. Berarti gambaran sahabat itu memang sufi-sufi, wali-waliullah mereka. Waliullah saja ada yang masih ABCDEFG. Tolong buka surat nomor 53 An-Najm ayat 32. Buka sama-sama supaya jadi pengalaman, jangan dipengaruhi Hafilul Walid. Surat nomor 53 ayat nomor 32. Dibuka supaya jadi pengalaman. Besok tanya Wahabi, 4 dalil jih kana. Halo, udah lihat? Biar saya translate. Sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang alladzina yajtanibunal kaba'iral itsm. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah menjauhi diri dari dosa-dosa besar. Mereka enggak judi, enggak mabuk, enggak zina, enggak takabur, enggak ria, enggak ujub, enggak ubul mal, enggak ubujah. Mereka tak pernah lagi mengerjakan dosa besar. Itu para sahabat. Ini bukan semua oknum. Wal fawahish, dan enggak ngerjain pekerjaan keji. Keji itu merusak dan mengganggu orang. Namanya keji. Ini rumah saya. Ini tanah saya. Saya buat septic tank di situ. Padahal saya tahu sebelah sana sumur orang. Itu falis namanya. Ngerti? Masalah ini tanah saya tapi mengganggu orang, keji itu. Wallahu a'lam. Illal lamam. Ilala. Udah ketik di Google. Pahaman lamam pada ayat 32 An-Najm. Yaitu diantaranya melihat wanita. Rupanya sahabat-sahabat yang sudah subhanallah, subhanallah, Al-Quran 30 juz di kepala, hadis di dalam badan, masih ada rasa suka lihat perempuan, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang lain-lain. Maka mereka yang menang, yang melawan hal itu. Kita yang masih belum mampu lawan tapi dosa besar sudah selesai, udah bagus. Tapi yang mau digambarkan di ayat ini, bahwa di titel sahabat pun masih ada penyakit lamam. Ada dia tu. Ada. Nah apa hal le? Nyawa teh boleh bet tengun. Bedah. Udah. Jadi lamam artinya melakukan dosa seperti melihat wanita. Ini kita cowok pada normalitasnya. Lihat kakak-kakak jalan, kebetulan maaf cakap pinggulnya gede, tonggek lagi, kutub. Apa terbisik di kepala? Siapa yang jujur? Coba tunjuk tangan, jawab satu. Enggak jujur ni. Apa keluar di kepala? Ni di kepala tengguci milih. Ubir ya ada pu. Nah, begitu cerita. Dilawan, jangan diperturut. Karena diperturutkan itu menyakitkan. Kita lihat wanita dak je kinang lun, itu sakit kita. Enggak usah mikir dak je kinang lun, bertempat je lemeh betul dah. Kemudian daripada itu akhirnya terbawa kepada alam khayal. Akhir-akhir kerajinan tangan. Ini yang terjadi. Makanya ada pendapat, sebenarnya pendapat ini nggak boleh dikasih tahu. Kerajinan tangan itu hukumnya makruh daripada melakukan dosa. Halo, tunjuk tangan. Yang Muslim umat Nabi Muhammad jujur, yang kerja di kurir, Shopee misalnya, tunjuk tangan, apa apa? Halo, tunjuk aja. Mesti doang, nah mungkin. Yang Grab, tunjuk tangan. Nggak apa-apa, mau saya gambarkan. Mesti doang, nah mungkin sih no. Maxim, coba tanya sama orang Grab, orang Maxim atau kurir, berapa banyak anak kuliah Banda Aceh
Berani dia suruh antar barang ke dalam ruang dia cuma pakai anduk. Ini terjadi. Dan boleh tanya semua orang kurir, berapa banyak yang Grab dan Maxim bawa tumpangan cewek di belakang dirayu. Rayu apa? Rayu makan buah-buahan. Ini yang terjadi. Wallahu a'lam. Jadi mesum ini tidak saja pada cerita Walid. Mesum ini ada di mana-mana selama kita masih jadi manusia. Ini khusus ibu-ibu yang berumur 50 tahun ke atas. Mau jawab pertanyaan saya? Mau nggak? Ibu-ibu yang 50 tahun ke atas, waktu ngumpul sesama 50 tahun, ada nggak cerita wik-wik? Enggak cerita pandai ya si abang hanali apa? Kalaye. Ada cerita enggak? Berarti Cooper kurang pergaulan. Saya lillah dulu waktu kecil saya SD, mama saya jualan sayur, kelontong. Udah, saya yang jualnya kalau pulang sekolah. Dan yang belanjanya ibu-ibu semua. Di kampung tepatnya Tumpuk Tengah Luk Semawe. Udah, Kecamatan Bandar Sakti. Saya dengar dengan kuping sendiri ibu-ibu ngomong. Kebetulan termasuk salah satu barang jualan kami terong. Udah, ada ibu yang bilang, "Ubina adalah kokah." Pegang buah truang pelemah adalah kawanan. Allah yang mau saya sampaikan apa? Mesum itu ada di mana-mana. Pengendalian yang diwajibkan dalam Islam jangan diperturutkan. Bela ibu-ibu, jujur pun jawab hantam pegah-pegahnya sampai ke roh. Jujur leh. Bohong, enggak percaya saya. Pasti nak cerita tiga ke. Nanti datang mami istri saya tanya, saya pernah ikut sidang di Janto. Udah. Yang jadi saksinya saya karena saya tunggu imam dulu. Lalu ketika sidang, dari banyak hal yang ditanya oleh Pak Hakim bertanya kepada ibu itu, "Emangnya di mana bapak nggak perhatian sama ibu?" Dijawab sama ibu itu pertama kali saya dengar kata-kata itu. Jadi Pak Hakim yang mulia, beliau kok sudah kenyang, udah tidur terus. Saya jerah Pak Hakim, lagi ya tahadelun. Publis. Ada lagi homo dan sebagainya. Jadi di mana-mana, di macam agama, di mana-mana ada ini. Pengandalian dan safety kita ngajari anak. Supaya anak kita jangan demikian. Ini Bu, WA. Mungkin ada ibu-ibu yang baru tahu hari ini. Situs film porno paling parah adalah WA. Anak-anak SD ngumpul. Di sini saya tidak bisa publis karena tidak senonoh. Kalau ada yang mau nanya, nanti nanya sama saya, bagaimana Tengku di WA buka itu? Begitu hancurnya. Ketika ini terjadi, nalar kanak-kanak sudah rusak. Jangan nalar kanak-kanak, nalar kami dewasa rusak. Ini diberi Allah rezeki kita, istri kita kurus, dagingnya nggak gede. Nontonlah film porno, terbayang di kepala kita, ideh raya alam, begitu keluar bahasa. Kan itu merusak namanya. Terjadi membanding-bandingkan. Udah. Jadi ayat berapa tadi? 32 surat An-Najmu. Di sahabat yang sudah titel super masih ada penyakit lamam. Maka kita yang harus hati-hati. Misalnya menyotengku hana pupu, hana pupu. Karena Tengku juga bisa buat anak, ngerti?
Maka harus tetap hati-hati. Ini ibu-ibu ada nanti kasus 1-2. Lo melintai bertengku, bangga tengku kah betul ke? Tapi biasanya tengku lebih betul daripada yang lain. Udah. Kalau dia mau amalkan agama. Yang jangan gara-gara filem Walid kita membenci figur yang namanya ulama. Murtad langsung keluar dari agama Islam. Dan adakah praktek demikian? Ada dulu lebih parah lagi di Aceh. Di daerah saya pernah berkembang itu. Namanya Ratib Dok. Jadi cowok di depan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cewek di belakang buat begitu, la ilaha illallah, la ilaha. Kemudian balik depan cowoknya ke cewek. Habis itu berzina, buat anak Tuhan. Ada itu di Aceh. Contoh, buka YouTube, misalnya judul Ka'bah pindah ke Aceh Malikul Alam. Ada di YouTube. Mereka lagi bangun Kaabah di kampung Pelantu. Itu si Malikul Alam itu kafir. Karena dia ejek Kaabah kita. Banyak. Di Nanggro Aceh Darussalam, seantera kita aja dekat-dekat kita saja, saya bongkar rahsia, udah ada akidah dekat-dekat sini, tidak wajib salat. Tidak wajib salat. Bahkan pengikut mereka toke-toke di wilayah ini, punya hotel lagi. Itu yang terjadi. Tak perlu ngaji di Quran hadis. Lebih mumpuni ngaji pada guru-guru mereka, karena langsung belajar pada Jibril. Kafir. Itu dalam Islam ada. Ini nggak usah di wilayah jauh, wilayah seputaran Simpang Surabaya, Sukadamai, Labui. Ada pengajian demikian. Pengajian pre-salat. Sedekah itu untuk pohon. Buat apa? Untuk anak yatim. Pemurtadan demikian yang perlu kita ambil pelajaran dari filem Walid. Menghalalkan salam cewek cowok. Jangan pikir nggak ada di Nanggro Aceh Darussalam. Aceh Raya ada. Awak kamandum menyo perle tamung surga jeb icerah hakike. Menyo kakak jeb icerah hakike tamung surga awak kah. Menyo hana-hana jaminan awak kah tamung surga. Itu itikat kafir beredar di Nanggro Aceh Darussalam, dan tak ada perlawanan. Maka kalau kita lihat cerita filem Walid, ini kecil dibanding realita di Nanggro Aceh Darussalam. Kalau ibu nggak percaya mereka lagi bangun Kaabah, coba buka YouTube. Buka YouTube deh. Baik hana wawatan melimang, fikir Aceh sedang adam-adam saja. Adem-adem saja. Coba buka aja. Ketik Malikul Alam pindah ke Aceh. Malikul Alam Kaabah pindah ke Aceh. Coba keluar YouTube-nya. Mereka klaim para habaib bukan Habib. Habib yang benar adalah mereka. Karena Nabi Muhammad di malam Isra Mi'raj bawa anak satu ke Aceh. Beranak pinaklah anak laki-laki itu. Itulah Habib. Ini di Aceh. Maka akidah yang beredar di Aceh ini sangat membingungkan. Dan kebanyakan akidah zindik dan kafir. Ada lu di YouTube judul tu? Ada kan? Ada. Pengajian yang menyatakan bahawa kita ini lebih mulia daripada Nabi Musa. Kita menyatu dengan Allah. Syiah Kuala. Syiah Kuala dekat situ. Buka pengajiannya di YouTube juga. Saya tampilkan sekarang. TGK ketik. Yahya Jiniyab. Jangan buka, ada YouTube-nya. Mereka ngaji kitab Bayanut Tajalli. Guru mereka menyatakan bahawa siapa yang ngaji pada mereka wajib masuk syurga. Kafir. Ini di Aceh, yang dekat-dekat Banda Aceh aja. Ada lagi pendapat, so yang kananan lamatilun, maka kejamin surga oleh Allah. Ada. Banda Aceh juga. Maka ibu-ibu hati-hati dalam mengaji. Kalau sudah menentang dengan ketauhidan, tinggalkan. Malah banyak di Banda Aceh ni toke-toke jadi pengikut aliran Salik Buta itu. Sama-sama itikat Mama Gufron tu. Ada enggak? Kayak tadi saya bilang-bilang, yang disampaikan tadi Bang Joni sama Bang Rusli Arafika, di mana Aceh ini hancur-hancuran. Coba buka Facebook.
Udah, ketik di pencarian. Udah. Nanti di Instagram lebih parah, di Twitter lebih parah. Ini di Facebook saja. Udah, ketik apa ketik? Gai Aceh, G-A-Y spasi Aceh. Keluar semua. Sampai nanti ada Gai Kota Madia, Gai Darussalam, berani mereka jual diri di Facebook. Anak Aceh semua. Ada enggak? Ada. Laki-laki jadi perempuan nikah sama laki-laki Aceh. Dan itu markasnya di Simpang Surabaya. Buka di Facebook, saya kasih nampak. Cak, buka. Cowok tolen tu masih Chris. Udah buka. Halo, Kak. Ketik C-I-C-I. Ketik spasi C-I-C-I U-N-A-E. Nah, itu agam tolen tu. Masih keris dia. Model begitu sangat ramai di Banda Aceh. Bahkan mereka terkadang ikut pengajian di Kupinangro. Jadi bek ni fikir Acehnya aman-aman saja, ancur. Modusnya macam-macam, agama dan sebagainya. Ada enggak? Hina-hinang. Agam tolen itu namanya Teku Syahrial. Aceh ini negeri hancur-hancuran. Gambar saja cantik di luar. Tugasnya Muzakir Manaf, Dek Fad, Ibu Eliza untuk membenahi Aceh yang sudah hancur dan rusak. Pelanggan PSK di Aceh, oknum, bukan semua, pembesar Aceh. Isi kata-kata pembesar. Pengguna berondong atau WTS laki-laki di Aceh. Ibu-ibu hebat Nanggro Aceh. Malu kita bertitulkan Aceh. Apalagi ini dah keluar iPhone baru. Ini banyak berondong-berondong cari iPhone baru. Yang kuliah coba periksa. Mau di Unsiah, di UIN, jaringan itu terparah. Tapi nggak ada yang peduli. Alhamdulillah, makasih Ibu Eliza dah mulai peduli. Coba cari maki terparah sedunia, Aceh. Ada orang Inggris maki orang, dia bilang vagina mamakmu, ada. Orang Aceh ada. PUKO MAK kan begitu. Keji. Sampai saya pernah lihat di Facebook saling maki-maki masuk punya TikTok. Yang kawan rumah kat rumah ke tengah ke kakoh titik-titik CAPOK mak kah? Kadek apa ke gantungan kunci. Keji kali maki orang Aceh. Orang Aceh di TikTok pamer kemaluan malam mulai jam 10 dah mulai. Berani wanita ketika kalah debat kasih nampak kemaluan sekali, kasih nampak. Acehnes. Belum ada bule kayak gitu, patakes kayak gitu. Apa Acehnya? Dan itu adalah saudara kita, anak kita. Hancur-hancuran. Udah. Di filem Dewi, tokoh-tokoh wanitanya, di film Walid, tokoh-tokoh wanitanya si Dewi, siapa lagi? Amira, siapa lagi? Siapa lagi? Saya nggak nonton sebab. Udah. Kenapa mereka mudah dirusak oleh Walid? Pertanyaan kepada jemaah. Sebabnya karena mereka pada umumnya murid di filem Walid adalah mantan PSK. Mantan PSK di filem itu. Kalau kita sudah pernah menjadi PSK, pernah makan banyak pisang bermacam-macam buah, maka bahasa Acehnya ane itik mereka met. Ngerti lu bahasa Aceh ni? Bukan dokter boke saya, tapi vulgar. Makanya mudah tergo. Ini maaf cakap, ibu-ibu dah pernah nikah,
masih muda ditinggal suami, pasti susah. Karena ABCDFG, dan itu normal, jangan malu. Bilang Tengku Ulun hana cara dia tak mengut kelakau hana lakau lam. Enggak apa-apa tu. Tapi kalau memang mungkin bilang apa mana wayah hawa suruh cari lintu apa. Tak mesti suami cari isteri. Kita isteri juga boleh cari suami, tapi pakai cara. Udah lu. Yang kedua, kenapa mereka mudah digoda walid? Karena enggak punya didikan agama. Ketika dibilang Amira, kan begitu. Rasulullah memerintahkan kita menikah. Kalau dia punya agama, tak ada dalam Islam nikah batin dan beriktikad itu boleh, murtad. Tentu dia lawan walid karena dia blow on, maka enggak tahu apa-apa. Ngerti? Jadi tidak ada demikian dalam Islam. Jadi jangan gara-gara filem itu kita salahkan ahli ilmu. Salahnya semua. Ini ibu-ibu kenapa anak susah diatur? Karena anak ibu-ibu manjai waktu kecil. Manjai anak hukumnya haram, sayangi anak hukumnya halal. Hari ini saya lihat rata-rata daripada anak dan ayah, kita nggak kenal siapa ayah, siapa anak. Nampaknya anaknya lah ayah dan ayahnya lah anak. Nampaknya demikian. Kenapa? Karena anak udah bisa ngatur ayah. Hai bu, kompornya udah boleh. Ini hari ini bakso khusus cewek saya buat. Udah. Minggu depan baru cowok. Kenapa nggak sekalian Tengku? Nanti terjadi cerita walid baru. Ya. Jadi hari ini khusus cewek, jangan pulang dulu. Kita ada kendurian bakso, ngerti ya? Lo hai bakso Tengku kalen mentang. Karena ji na pajuh ngabah na pajuh mata, lagi pemandangan ting-ting katro. Udah. Kampung le. Ngerti? Jadi tidak sesuatu itu bertepuk sebelah tangan, tetap dua belah tangan. Dan walau kita katakan hal itu normal, ada yang berbuat hal itu tetap dosa dan salah. Tetap dosa dan salah. Maka kita disuruh untuk menikah. Hadis, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman ghariba an sunnati falaisa minni, orang yang jauh dari sunnahku bukan umatku. Bukan orang yang enggak menikah, bukan umat Nabi, bukan itu pahamnya. Itu yang syarah demikian KUA sakit itu. Makna faman ghariba an sunnati falaisa minni, orang yang melakukan hubungan biologis seks tanpa nikah itu bukan umat saya. Tapi dia menikah lalu melakukan hubungan badan, itu adalah sedekah, ibadah. Maka kalau ditanya kawan, aku pulang duluan ya. Ngapain cepat kali, baru jam 11 kau udah pulang? Aku mau ibadah. Boleh bilang begitu. Ketika kita pengen itu namanya ibadah. Dan hidup dalam pernikahan itu selalu ibadah. Masalah wanita nggak setuju terserah. Halal di dalam Islam 4 istri. Kita suami boleh beristri 4. Syarat yang pertama jika mampu beradil. Yang kedua punya keberanian. Karena ancaman paling besar daripada wanita kalau kita mau nikah dua, apa yang dikatakan? Cike kukoh buah. Lam tengut kukoh. Suami pah bayangkan di koh buah nggak tahu bayang dia. Sehingga rasa takutnya sangat tinggi. Enggak dikoh, jangan takut. Karena wanita si istri pertama kalau mikir dia koh buah itu, dia mikir kalau ku koh buah mana buah lagi ya, gitu. Jadi enggak usah takut-takut kali. Kalau memang sanggup berbuat adil. Kalau tidak, maka hukum nikah dua haram. Makanya di Malaysia bisa populer nikah 2, 3, 4. Kenapa? Yang populerkannya siapa? Orang Aceh, Pak Belalang, namanya Peram. Siapa-siapa yang pergi wisata ke Aceh pasti dalam mobil ada diputar lagu Alangkah senang hatiku kalau beristri 2. Kan ada lagu tu, entah tengok. Han putar Pak Google kan. Begitulah keadaan. Wallahu a'lam bisawab. Jadi respon kita terhadap filem Walid ini adalah misi Yahudi untuk membuat figur para ulama penyambung
silsilah Nabi jelek di mata kita dengan dibuat filem yang diskenariokan orang yang berakidah kafir sebagai pemeran, dan filem itu membicarakan tentang bid'ah yang kafir, maka tidak menjadi suri tauladan dan tidak jadi perbandingan. Mungkin itu kesimpulannya.